Sahabat hikmah di balik kisah, seorang driver ojek online mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pelanggan. Kejadian bermula saat driver ojol bernama Asep mendapat orderan untuk mengantarkan makanan ke kawasan Jadimulya, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dia pun membelikan makanan dan segera mengantarkannya ke titik lokasi yang dikirimkan pelanggan. Saat menghubungi pelanggan ketika sudah sampai di lokasi, pelanggan tersebut membalas chat dengan kata-kata kasar dan marah-marah. Pelanggan meminta Asep bertanya kepada warga mengenai rumahnya. Setelah mengantarkan pesanan, pelanggan tersebut memberikan bintang 1 di aplikasi. Tindakan itu sempat menuai kemarahan driver ojol lainnya, hingga menggeruduk rumah pelanggan. Polisi juga turut mengamankan lokasi saat mereka menyampaikan aspirasinya. Dalam video tersebut, nampak seorang ibu, diduga pelanggan yang berkata kasar terhadap Asep. Ibu tersebut sudah mengklarifikasi dan meminta maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan tersebut. Baik Pak Ustadz, kalau kita nonton video tadi gitu ya, bagaimana ya mereka ada yang kecewa dan nggak puas, dan akhirnya dia ngata-ngatain orang, mencela orang lain. Nah ini gimana nih adabnya Pak Ustadz? Ada kata-kata hikmah yang sangat bagus. La tahtakir man dunaka. Jangan engkau menghina orang-orang selainmu. Kan kita sering banget nih ngina orang lain nih. Falikulli syai'in maziyah. Karena setiap sesuatu dan setiap seorang itu punya kelebihan yang kita nggak tahu. Iya. Misalnya kita lihat ada tukang pulung, pungut sampah, ya, yang apa namanya air mineral gelas itu, Iya. dia pungut, kita bilang, wah, bang kok jorok banget sih hidup, gitu kan? Orang nggak manfaat banget, sampah masyarakat banget, nauzubillah sampai bilang begitu. Tapi kita nggak pernah tahu, jangan-jangan dia malamnya istiqomah tahajud. Kita nggak tahu, jangan-jangan dia sedekah walaupun dalam keadaan susah. Dan kita nggak pernah tahu, jangan-jangan dia punya anak yatim yang dia biayain itu ngajinya. Jadi kita nggak pernah tahu kelebihan-kelebihan di balik seseorang itu, kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan orang yang kita anggap hina, lalu kita hina, kita cela, justru di mata Allah kita yang lebih hina. Jadi kalau untuk menghargai orang lain ini gimana Pak Ustadz? Apakah memang kita harus ya menghormati mereka agar kita selalu dihormati juga gitu? Baik, ada rumus utamanya ya, ada parameter besar yang sudah baginda Rasulullah sampaikan itu, waqalan Nabi laisa minna. Ini tegas kata Rasulullah. Bukan umatku, bukan bagian dari kami umat muslim. Man lam yarham saghirana. Kalau ada orang yang enggak sayang sama orang lain yang umurnya lebih muda. Lebih muda, anak kecil gitu ya, anak-anak ABG, wa yuqir kabirana. Dan dia juga tidak memuliakan yang lebih tua. Ini rumus. Rumus dalam bergaul, udah gampang banget jadi orang Islam. Sama yang umurnya lebih muda, muliakan dia. Sama orang yang lebih tua, hormati dia, apapun profesinya. Tukang parkir, mau masinis, mau tukang sampah. Ketika kita lihat dia umurnya lebih tua, maka hormati dia. Tapi ketika kita lihat ada yang lebih muda, muliakan dia. Nah, orang yang seperti ini insya Allah, Allah juga akan muliakan hidupnya. Tapi sebaliknya ketika kita menghina, mencaci, ngebully, memaki, nanti Allah akan hinakan dengan cara yang lain. Tidak dihinakan dari fisik kita, tapi Allah hinakan dari harta. Bagaimana menghinakan harta? Bisa jadi dibikin bangkrut sama Allah, dibikin usahanya nyungsep gitu kan, atau tiba-tiba musibah kebakaran, gempa bumi, tanah longsor, kita nggak pernah tahu. Jadi tugas kita hanya memuliakan orang lain, siapapun. Yang lebih muda kita muliakan, yang lebih tua kita hormati, siapapun orangnya dan apapun profesinya. Nah Pak Ustadz, ya kalau misalkan kita sering dicela gitu ya, kadang-kadang kita juga ada rasa emosi juga gitu ya. Nyela balik gitu nih Pak Ustadz. Karena kesel. Kadang kan suka gitu kan. Sebenarnya gini, kita nih hidup kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan sama Allah sudah menyiapkan 3 medali nih. Ya. Perunggu, kemudian perak, emas. Makanya akhlak itu dibagi jadi 3. Ada namanya akhlakul hasanah, yang kedua akhlakul karimah, yang ketiga akhlakul azimah. Hasanah, karimah, azimah. Akhlakul hasanah itu ada orang baik sama kita. Kita ngasih kebaikan yang sama. Kurang pun nggak apa-apa. Yang penting sama-sama baik. Mas Adam ngasih saya biskuit 1 kaleng.
ya kan? Saya balikin lagi nih 1 kaleng bahkan setengah kaleng seadanya. Itu udah masuk akhlakul hasanah. Akhlakul karimah, orang baik sama kita, Mas Adam ngasih biskuit 1 kaleng, saya balikin 5. Berarti memberi balik kebaikan orang lain dengan jumlah yang lebih. Yang berat nih yang ketiga, nyambung dengan apa yang tadi ditanya. Namanya akhlakul azimah, akhlak yang agung, akhlak yang sangat-sangat mulia. Bagaimana posisi akhlak ini? Ketika kita disakiti orang lain, dizolimi, tapi kita justru tetap berbuat baik dan mendoakan orang itu. Tinggal pilih, fastabiqul khairatnya mau dapat emas, mau dapat perak, apa mau dapat cuma perunggu, kan gitu. Iya. Nah, makanya ibadah itu bukan hanya ibadah kita kepada Allah, tapi ibadah kita juga terhadap sesama manusia. Iya. Hablum minan nas. Nah, Allah itu menguji manusia yang ibadah kepada Allahnya sudah baik, diuji dengan menjaga lisannya dalam urusan muamalah atau sosial. Banyak orang yang sholatnya rajin tapi nyinyirin orang juga rajin. Nah, iya benar. Banyak orang yang sedekahnya rajin tapi kepoin urusan orang juga lebih rajin gitu kan. Stalkingnya nggak berhenti-berhenti. Dia lihat udah gitu komenin lagi kan. Nah ini yang menurut saya kita sedang diuji. Maka perbaikilah hubungan sosial kita supaya lebih sempurna lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak sadar, sering banget nggak sadar kalau kita ngehina orang lain, berarti kita sedang menghina ciptaan Allah. Kan dia nggak pernah request. Mohon maaf, pernah nggak ada anak berkebutuhan khusus? Maaf ya, entah kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, atau tunanetra, tunarungu. Apa dia pernah minta sama Allah untuk seperti itu? Kan enggak. Itu sudah rezeki dari Allah. Dan Allah uji kita dengan melihat itu. Kalau kita justru baik dengan orang itu, kita ikut prihatin, ikut membantu, berarti kita ikut bersyukur. Bersyukur bukan nyukurin, beda ya. Bersyukur itu artinya, ya Allah terima kasih dengan adanya sahabat saya ini, saya jadi lebih banyak bersyukur. Ya Allah dikasih tangan saya, padahal mereka juga ngapa-ngapain aja susah karena Allah tidak kasih tangan gitu. Jadi ya alhamdulillah lah banyak bersyukur, jangan menghina. Karena bisa jadi orang yang kita hina ternyata dia justru lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding kita yang kita anggap kita ini mulia. Baik Pak Ustadz, artinya kalaupun apapun kekurangan yang orang lain miliki, ya sebisa mungkin kita harus menghargainya ya. Karena siapa tahu dia nantinya bisa ngebantu kita ataupun mereka bisa menghargai kita juga. Benar, Masya Allah. Masya Allah. Selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Adam Suranagara bersama dengan Ustadz Zaki Mirza pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.